Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi saham Adaro ya, yang masih hangat ya, isu spin-off anak usahanya yaitu Adaro Andalan atau AAI yang mungkin sebentar lagi akan dilaksanakan ya. Kita tunggu rupsnya itu kalau nggak salah di bulan Oktober ya. Coba kita lihat. Rupsnya Oktober, 18 Oktober. Jadi di RUPS nanti akan memutuskan berapa jumlah dividen yang akan dibagi yang bisa dipakai oleh pemilik saham Adaro untuk membeli saham AAI. Nah, nanti di video ini kita bahas ya, kira-kira potensi saham AAI itu nanti harganya itu di harga berapa, di rentang harga berapa, terus kemungkinan investor masuk itu keuntungannya apa, kekurangannya apa ya. Kemudian Adaro nanti bagaimana ya setelah melepas anak usahanya, apakah dia akan langsung turun harganya ataukah gimana. Nah, kalau kita lihat di berita sebelumnya ya, bahwa nanti pembagian dividen itu akan dilaksanakan setelah RUP ya, paling lambat sekitar 8 hari atau 10 hari gitu ya, ada beritanya itu, nanti kalian cari ya. Nah, kalau kita lihat di harga Adaro ini masih berkutat di sekitar 3.700 sampai 3.580 atau 70 ya. 80 ya kemarin. Jadi ini sepertinya Adaro masih dipertahankan di harga ini. Dan kalau saya lihat nanti sentimen dividennya mungkin akan membuat Adaro ini bisa naik sampai paling nggak 4.500-an mungkin ya. Tapi nanti kita lihat pasarnya ya. Karena prediksi saya dividen Adaro ini mungkin di sekitar 1000-an lah, 1000 berapa gitu. Karena dan itu di ini ya Pak, dikaitkan juga dengan harga AAI nanti berapa. Kalau harga AAI itu sekitar 1000 sekian, 1200 sampai 1500 ya, seharusnya dividen Adaro itu sekitar itu juga. Jadi kalau toh nambah itu nggak banyak-banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya dividennya cuman 1000 terus harga AAI-nya 2000 ya, nomboknya banyak ya, investor Adaro itu mungkin ya dia harus mengeluarkan uang lagi. Padahal dia dengan pegang Adaro aja di harga 3.600 ini labanya juga segitu ya. Mungkin masih berkurang dikit lah. Jadi bisa aja nanti di sekitar 3.000 ya misalnya. Kalau harganya 3.000, dividennya cuman sekitar 1.000 atau 2.000 ya, nomboknya lumayan banyak itu ya. Tapi nanti kita lihat. Nah, kemarin sempat dibahas ya bahwa ketika nanti AA ini dilepas, maka saham Adaro ini nggak serta-merta labanya turun. Ya betul ya, karena ini kan pelepasannya kan masih sekitar bulan Oktober ya. Berarti triwulan ketiga sampai dengan September kan masih ikut Adaro ya. Jadi cuma triwulan keempat aja mungkin ya yang nggak nggak masuk. Terus kemudian baru di tahun 2024 nanti udah nggak masuk itu laba dari AAI, itu nggak masuk di laporan Adaro ya, itu tuh pasti turun jauh. Terus kemang ada juga kemarin yang dibahas, ada ini ya, laba yang masih belum dimasukkan ya, ini tak bahas di sini teman. Nah, ada non recurring gain ya yang belum dimasukkan di Adaro, yang ini berpotensi untuk menambal laba yang berkurang ya dari AAI ya. Nah, non-curing itu apa? Keuntungan yang terjadi secara jarang dan tidak berasal dari operasi bisnis normal perusahaan. Jadi keuntungan ini nggak rutin terjadi gitu teman-teman. Nah, makanya itu belum dimasukkan. Jadi nanti misalnya nanti dimasukkan, kemungkinan laba Adaro juga nggak terlalu jatuh ya di tahun 2024 ya.
kemungkinan ya. Tapi kita belum tahu ya ini berapa ya laba yang belum dimasukkan itu berapa. Kalau laba yang belum dimasukkan ini ternyata cukup besar ya saham Adaro saya yakin masih bisa bertahan di harga sekitar itu ya. Nah, sekitar 3 ribuan ya. Kalau misalnya dia koreksi misalnya 1000 poin ya, misalnya nanti naik saham Adaro itu di 4.500 misalnya. Terus kemudian setelah kumdet turun di 3.000 ya, berarti kan turun 1.500 poin. Ya masih layak lah kalau misalnya nanti labanya nggak terlalu turun jauh. Karena investor kan sudah dapat di AI ya dengan laba yang lebih besar dibandingkan dengan saat gabung di Adaro ya. Jadi AI ini nanti menarik ya. Tapi kalau teman-teman mau beli AAI ya harus beli Adaro. Kita belum tahu berapa porsinya ya. Kalau misalnya kita punya 100 slot saham Adaro mungkin bisa beli AI 100 slot gitu kan lumayan. Hampir sama lah. Tapi dengan harga yang paling tidak mirip lah ya, paling enggak sekitar 3 ribuan lah ya, maksimal 3 ribuan. Tapi kalau harganya udah 5.000, 6.000 ya, ini investor akan berhitung ulang ya, karena dia harus menambah ya dari dividen yang diberikannya. Jadi itu kalau misalnya dividennya ternyata besar ya, sampai 2.000 berapa ya dividen kemarin tuh ya, kalau dibagikan itu 30 berapa total nilainya 37 triliun ya, 37 triliun dibagikan dalam bentuk dividen tuh kalau nggak salah sekitar, kalau dibagi semua ya teman, sekitar 2 ribuan kalau nggak salah. Tapi kalau dibagi sebagian mungkin sekitar 1.000 berapa gitu. Saya lupa ya, kemarin sempat ngitung gitu. Nah ini kalau dibagi seperti itu ya menarik. Nah kira-kira target Adaro di harga berapa ya ini? Kalau kita ini ya, pengamat pasar modal ini dia menargetkan sekitar 4.200. Terus kemudian ini sampai 3.900 kalau yang ini. Nah, ini ada yang 4.500 ya. Supportnya di sekitar 3.560 ya. Kalau ternyata 3.560 tembus, dia bisa di bawah ke bawah. Jadi harga sama Adaro ini masih mungkin berputar sekitar itu ya. Nanti kalau misalnya udah fix kira-kira dividennya berapa, ini baru naik atau turun. Kalau ternyata dividennya kecil ya turun lah ya sahamnya, karena dengan dividen yang kecil ya nggak bisa menebus harga saham AI-nya ya. Itu ya. Coba kita cek. Ini dividen Adaro tuh biasanya ya bulan Desember itu sekitar 200. Sekitar 200 kalau ketambahan dividen dari ini AAI itu 37 triliun itu berapa ya? Dibagi jumlah lembar sahamnya itu berapa? 30,7 miliar. Sekitar 1.200-an ya. 1.200 berarti kalau ditambahkan totalnya itu 1.400 teman-teman. Kalau dividennya 1.400 ya kemungkinan Adaro naik ke 1.000 poin lagi ya masih gampang lah ya. Paling tidak 4.500 masih bisa itu tercapai ya. Jadi ya ini ada untung dan ruginya teman-teman. Kalau teman-teman udah beli Adaro ternyata AI-nya itu harga sahamnya ternyata mahal ya teman-teman harus siap lah ya. Berarti untuk menebus AI diperlukan lagi tambahan dana ya, tambahan modal ya. Sementara
saham Adaro nanti akan terkoreksi. Jadi ya silakanlah mempertimbangkan dari segala sisi ya. Kalau teman-teman sudah tahu bocorannya ya enak ya. Dari orang dalam misalnya. Ini kira-kira AI mau dijual di harga berapa gitu. Kalau AI dijual di harga 4.000 atau 3.600 sama dengan Adaro aja itu dengan dividen yang cuma sekitar 1.200 sampai 2.000 ya itu masih diperlukan modal lagi. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta ya dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang cukup besar dan rutin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.